Oke, selamat datang kembali ya. Nah, hari ini kita mau langsung bahas bagian yang, wah ini paling bikin penasaran, dan mungkin agak kontroversial juga nih dari sumber kita. Buku The Secret Side of Wealth. Kita fokus ke bab 3 ya, judulnya Ritual Kekayaan Terlarang. Menarik banget nih. Betul, betul. Jadi, di bab ini tuh ada semacam anekdot pribadi gitu ya dari penulisnya. Cukup liar lah ceritanya tentang jalan yang dia tempuh buat sukses finansial. Ini setelah cara-cara yang normal katanya gagal total. Jadi misi kita sekarang ini ya buat bedah inti ceritanya sama pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul. Tapi kita nggak menghakimi atau mihak ya, kita coba bongkar aja. Iya, setuju. Yang bikin bab ini menarik banget tuh gimana dia nunjukin keyakinan yang ekstrim ya sama tindakan drastis yang bisa orang lakuin pas lagi putus asa banget. Dan tentu aja dugaan adanya hubungan gitu ya antara ritual kuno ini sama hasil finansial yang nyata. Ini langsung bawa kita ke ranah yang nggak biasa lah. Iya, bener. Ceritanya kan dimulai dari titik frustrasi si penulis ini ya. Dia udah coba, wah macam-macam lah cara buat mulai bisnis online. Udah ikutin semua tips dari temennya yang katanya udah sukses banget. Tapi berbulan-bulan gitu, hasilnya nol besar. Buntu total. Kebayang lah ya gimana rasanya. Pasti frustrasi banget itu. Udah usaha macem-macem, ngikutin saran, tapi kok nggak ada hasil. Nah, pas ketemu lagi sama temennya ini, diagnosisnya itu loh di luar dugaan banget. Bukan soal strategi bisnis atau apa, tapi temennya ini malah bilang si penulis punya hambatan energetik. Hambatan energetik, wah istilah apa lagi tuh ya? Iya kan? Terus solusinya? Ini yang bikin kaget. Pengorbanan hewan. Beneran pengorbanan hewan. Agak gimana gitu ya dengernya? Wow, itu drastis banget sih. Banget. Temennya ini malah kasih pembenaran lagi. Katanya ini cara memberi untuk menerima. Bahkan sampai bilang, Tuhan menghargai pengorbanan hewan suci. Waduh, klaim yang berani banget ya. Iya, berat itu klaimnya. Terus gimana reaksi penulisnya? Pasti kaget kan? Iya jelas. Di buku diceritain dia skeptis banget. Terus terang takut juga. Tapi ya itu tadi, mungkin karena udah putus asa banget ya. Sama didesak temennya juga. Akhirnya dia setuju. Dibawa deh ke daerah pegunungan gitu, terpencil, ketemu peternak. Bagian ini diceritainnya cukup gamblang ya. Penulis awalnya cuma ngeliatin temennya lakuin ritualnya dulu. Oh, jadi temennya dulu yang nyontohin? Ya, temennya nyembelih kambing gitu. Setelah baca doa atau mantra, nggak dijelasin detail sih doanya apa. Fokusnya lebih ke pergolakan batin si penulis pas ngeliat itu. Dan gimana perasaannya waktu itu? Campur aduk pasti ya? Nah, itu dia. Ada rasa takut, nggak percaya, tapi ya ada harapan kecil juga mungkin ya, karena kondisi finansialnya itu tadi mendesak banget. Akhirnya dengan tangan gemetar gitu deskripsinya di buku, dia ikut juga melakukan pengorbanan seekor kambing. Keputusan yang, ya ampun jelas banget, lahir dari keputusasaan yang udah di puncak. Gila sih. Sampai segitunya ya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Ini bagian pentingnya kan? Nah, ini dia di bagian yang paling bikin melongo lah. Menurut pengakuan penulis di buku ini ya, cuma beberapa menit setelah ritual itu, pas mereka baru masuk mobil, tiba-tiba ada notifikasi PayPal. Ping! Gitu. Hah? Serius. Langsung saat itu juga. Iya. Penjualan pertamanya, instan banget, temennya langsung nyeletuk dong. Lihat, itu loh kekuatan pengorbanan. Seolah-olah itu bukti, bukti sahih banget persembahannya diterima. Waduh, ini momen yang krusial banget ya. Jadi titik balik, tapi sekaligus jadi sumber konflik batin yang dalam banget pasti buat penulisnya. Konflik gimana tuh maksudnya? Iya, gimana nggak konflik. Di satu sisi, pasti lega banget kan, akhirnya usahanya pecah telur juga. Tapi, di sisi lain, muncul rasa nggak nyaman yang pekat banget. Dia jadi dihantui pertanyaan terus. Pertanyaan kayak, Apakah ini beneran hasil ritual gelap tadi? Atau cuma kebetulan yang aneh banget gitu ya? tepat, persis itu. Ini kesuksesan instan beneran nyambung ke ritual tadi, atau ini cuma, ya kebetulan aja gitu, timingnya pas banget. Itu yang bikin dia nggak tenang. Jadi dia nggak bisa nikmatin gitu ya kesuksesan awalnya itu? Kayak ada bayang-bayang terus. Iya, persis. Rasa bersalah sama keraguan itu terus ada gitu katanya di buku. Makanya bab ini tuh ditutup dengan kutipan yang cukup reflektif ya.
Pengetahuan tentang cara kerja dimensi ini adalah pedang bermata dua, mampu mencerahkan sekaligus membawa keputusasaan. Ngena banget sih itu sama dilemanya dia. Jadi kalau kita lihat intinya ya, bab ini tuh bukan cuma cerita soal ritual aneh doang. Ini lebih kayak studi kasus ekstrim lah. Gimana keputusasaan bisa bikin orang nekat, bertindak di luar nalar. Terus juga gimana pikiran kita bisa bergulat hebat pas ngadepin kejadian yang kayaknya menghubungkan keyakinan kuat, tindakan drastis, sama hasil yang instan banget. Yang kayaknya nantang logika umum gitu kan. Iya, betul banget. Kisah ini ya terlepas dari Anda percaya atau enggak ya sama hubungan sebab akibatnya. Itu benar-benar maksa kita buat mikir. Apa sih makna sebenarnya dari memberi untuk menerima? Kalau udah didorong sampai se-ekstrim ini. Terus, seberapa jauh sih keyakinan atau ya itu tadi, keputusasaan bisa ngaruh ke tindakan kita? Dan lebih jauh lagi, mungkinkah si keyakinan itu sendiri, kayak yang disiratkan buku ini, ikut ngebentuk realitas kita? Gimana menurut Anda? Nah, ini nih yang nyisain satu pertanyaan mendasar banget buat Anda renungkan lebih lanjut ya, yang jadi inti ketegangan di bab ini. Gini, kalau sukses itu memang bisa datang lewat cara-cara yang katakanlah nggak lazim kayak gini, mekanisme apa sih yang sebenarnya kerja di baliknya? Apa ini beneran intervensi ilahi kayak klaim temennya tadi? Atau mungkin entitas energi yang nanti disinggung di bab-bab selanjutnya buku ini? Atau jangan-jangan cuma efek placebo yang kuat banget? Dipicu sama keyakinan dan keputusasaannya dia. Bisa jadi. Atau jangan-jangan ya cuma kebetulan acak aja, tapi karena momennya pas banget, jadi dikasih makna yang dalam banget. Nah, mempertimbangkan semua kemungkinan ini, seperti yang dilakukan si penulis, itu punya implikasi besar loh buat cara kita memahami dunia, dan juga hubungan antara niat kita, tindakan kita, dan hasil yang kita dapat. Kompleks ya ternyata.